Shalom, pernah nggak sih Anda ngerasa kayaknya iman, kebudayaan modern, sama teknologi atau iptek itu kok kayak susah banget ya buat jalan bareng? Nah, hari ini kita mau lihat ketiganya dari sudut pandang yang beda, yaitu sebagai anugerah dari Allah. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Iptek dan budaya itu sebetulnya kawan atau lawan iman kita? Pertanyaan ini kan sering banget bikin kita jadi tegang ya. Bahkan ada loh contohnya seperti masyarakat Baduy di Banten yang sengaja menolak teknologi modern demi menjaga cara hidup mereka. Jadi, apa benar kedua dia ini harus selalu berlawanan? Oke, sekarang kita coba gali lebih dalam ya. Sebenarnya dari mana sih datangnya pikiran kalau iman dan iptek itu seringkali berkonflik? Mungkin begini, di satu sisi agama itu kasih kita semacam kompas moral ya kan, panduan tentang tujuan hidup. Nah, di sisi lain, iptek itu fokusnya menjelaskan gimana caranya alam semesta ini bekerja. Kadang, kedua jalur ini kelihatan berjalan ke arah yang berbeda. Nah, gesekan inilah yang akhirnya bisa bikin kita ngerasa seolah-olah harus milih. Mau ikut iman atau mau ikut ilmu pengetahuan. Kayak nggak bisa dua-duanya gitu. Tapi, gimana kalau ternyata cara kita mandang selama ini keliru? Gimana kalau konflik ini sebetulnya cuma kesalahpahaman? Yuk, kita coba bingkai ulang cara pandang kita. Dan kuncinya ada di satu kata ini, anugerah. Kata ini mengubah segalanya. Begitu kita melihat iptek dan budaya sebagai anugerah, mereka bukan lagi ancaman dari luar, tapi justru karunia yang Tuhan percayakan buat kita kelola dengan tanggung jawab. Dan ini bukan ide baru loh, kalau kita lihat di Alkitab, dari kitab Kejadian aja, Tuhan udah kasih kita yang namanya mandat budaya. Ini tuh semacam panggilan tugas buat kita semua untuk ikut serta mengelola dan mengembangkan ciptaannya. Jadi, diciptakan segambar dengan Allah itu, artinya kita ini punya DNA Sang Pencipta. Keren kan? Artinya, berkreasi, berinovasi, membangun kebudayaan, itu bukan sekedar pilihan, tapi emang udah jadi bagian dari diri kita, bagian dari rancangan Tuhan. So, poin utamanya adalah ini. Kebudayaan dan teknologi itu bukan sesuatu yang terpisah dari iman kita. Justru keduanya itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama, yaitu anugerah Allah. Oke, kalau gitu pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita berkarya dengan anugerah ini? Gimana cara kita ngejalanin mandat budaya tadi dengan bijak, pakai iman dan hikmat? Kitab Amsal kasih kita fondasi yang kuat banget. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ini bukan takut kayak nonton film horor ya, tapi lebih kerasa hormat dan kagum yang begitu dalam sama Tuhan, yang akhirnya jadi kompas kita dalam berinovasi dan berbudaya. Setiap anugerah yang kuat itu kan datang dengan tanggung jawab besar ya. Iptek itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa jadi berkat luar biasa. Bikin kita gampang belajar firman, terhubung dengan saudara seiman di seluruh dunia. Tapi di sisi lain, tanpa hikmat, iptek bisa bikin kita jadi individualis, konsumtif, dan menjauh dari nilai-nilai iman. Jadi kuncinya ya di cara kita pakainya. Jadi gimana sikap kita seharusnya? Simpel aja, ada 3 langkah. Pertama, jangan jauhi ilmu. Justru kita harus terus mengembangkannya. Kedua, yang paling penting, landaskan semua itu pada iman dan hikmat dari Tuhan. Dan ketiga, pastikan tujuannya selalu untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Dan ini nih kesimpulan besarnya. Pada akhirnya, iptek dan budaya itu bukan tujuan akhir. Mereka itu cuma alat. Alat yang luar biasa powerful di tangan kita untuk membawa kebaikan, untuk melayani orang lain, dan yang paling utama, untuk memuliakan Dia yang sudah memberikan anugerah ini. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Hari ini di tempat kerja Anda, di rumah, di komunitas Anda, gimana cara Anda akan memakai anugerah iptek dan budaya ini untuk jadi berkat? Yuk kita jadikan setiap ketikan jari, setiap karya, dan setiap interaksi kita menjadi sebuah ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.